Malam Minggu Santuy. Bersama saya Riz Gavara. Bersama saya Sena yang sudah ada buaya. Waduh. Saya tidak. Males anjing ngomongin kayak gitu cuy. Aduh. Anjing. Kali ini kita akan nongol di YouTube. Yoi, kali ini ya. Pada akhirnya kita di YouTube dan kemungkinan untuk episode ini kita bakal rilis di YouTube ya. Iya, rilis di Jadi, YouTube. Teman-teman bisa buka YouTube kita yang baru nanti, rilisan yang episode ini. Jadi kemungkinan malah kita nggak rilis di Spotify. Kita bakalan rilis di YouTube. Yoi. Premium, bukan dong. Yang premium tuh anjing. Awal-awal udah premium. Jadi ceritanya ini guys, Sindo akhirnya balik lagi ke Jogja. Iya. Jadi akhirnya kita bisa ngonten bersama. Kenapa Cok akhirnya memutuskan untuk kembali ke sini? Nurutin lu aja. Enggak. Tapi iya sih, aku beberapa hari ini, beberapa minggu tuh memang sempat telepon si Dona dan si Sindu ini karena nggak ada temen Cok di sini Cok. Anjing lu berasa bener-bener sendirian ya? Gue merasa sendirian sih akhir-akhir ini karena gue punya jadi anak jaksel sekarang. Jadi aku tuh punya kayak apa ya, masalah di otakku gitu. Oh, masalah problem solve gitu ya? Nah bisa dikatakan kayak gitu cuy. Oke. Jadi aku tuh kayak punya bom waktu di pikiranku tuh yang mau meledak gitu. Anjing lu bom waktu. Lu ISIS anjing gua. Tapi serius maksudnya Wah, bukan beberapa hari ini aja sih, cuman waktu-waktu yang beberapa hari yang kemarin itu kayak udah sumbunya tuh udah semakin pendek gitu. Oh, udah hampir mendekati ini ya. Udah klimaks. Karena sebenarnya itu yang aku pikirin tuh udah lama sebenarnya. Udah klimaks tuh. Ini kayak keresahan seorang pria. Anjir. Jadi kita umur segini udah kayak gitu, Cuk. Iya sih, emang banyak banget tuh keresahan kita yang sebenarnya apa ya? Buat share itu kadang kita mungkin ya, kalau aku tuh share masalah tentang diri sendiri tuh ke orang lain jadi apa ya? Mikir lagi gitu. Ntar nih orang punya problem dan aku nimpalin dia dengan problem yang aku punya gitu kan. Dari situ jadi apa ya, ada ketakutan sendiri gitu. Iya, jadi yang aku rasain kemarin tuh kayak aku tuh merasa bingung tuh. Bingungnya tuh kayak, wah gila aku mau ngapain nih. Yang setiap malam aku lakuin itu adalah aku duduk di depan kamar merokok sampai pagi cuy. Anjay. Itu aku laluin beberapa, nggak cuman beberapa hari yang ini ya. Cuman udah sempat beberapa kali di dulu tuh kayak gitu. Cuman sekarang tuh lebih banyak durasinya. Dan itu lebih kayak anjir mau ngapain gitu. Iya. Gua lagi anjing. Jadi aku tuh kayak punya masalah yang susah buat sebenarnya apa ya, mau cerita sama orang tuh pasti orang yang mau tak ceritain juga bingung gitu loh. Ya itu benar. Tapi harus tuh. Karena dari ini ya, karena aku kan juga ke psikiater kan, standar psikiater anjing gue. Temen aku gila. Enggak, jadi menurut psikiater yang aku datengin, dia itu bilang kalau kamu punya masalah ya harusnya kamu tuh menyelesaikan masalah itu dengan share masalahmu ke temanmu. Bener itu kayak gitu sebenarnya. Iya. Karena aku kemarin tuh merasa sendiri ya. Iya. Merasa sendiri, teman-teman dekatku kan nggak di sini gitu. Jadi udah habis ya, di sini tuh udah habis. Iya. Jadi mau cerita sama siapa tuh bingung gitu. Jadi kayak aku tuh menikmati rasa pikiranku yang itu tuh sendiri anjay. Wah, makanya sempat kemarin kan aku telepon si Dona, telepon kamu juga kan. Iya. Pada akhirnya dan ya mungkin hari ini ya, kali ini nih aku datang ke Jogja buat menjadi solusi ya kan.
Tapi akhirnya yang tak maksud bom waktu di pikiranku tuh meledak. Oke. Sebenarnya apa sih masalah yang lu pikirin tuh apa sebenarnya itu? Jadi masalah yang aku pikirin tuh ini mungkin teman-teman di usia kita tuh beberapa sih. Mungkin itu memang ya ini siapa sih yang umur segini terus yang tuh memikirkan sebenarnya hal yang nggak boleh kamu pikirkan. Nah, karena yang menjalani hidup itu kan ya lu jalanin aja cuy. Benar. Sampai pada titik dimana ketimpa masalah, bukan masalah sih, kayak bukan masalah sih, kayak apa ya, ketimpa hal-hal yang membuat itu semakin runyam gitu. Iya, paham. Akhirnya meledak itu ketika aku setelah sholat maghrib cuy. Oke. Itu gila sih, maksudnya meledaknya tuh ketika kan biasanya aku kalau selesai sholat maghrib doa kan, dan yang selalu aku pertama doain itu doa orang tua. Momen dimana itu meledak akhirnya mungkin memang udah nggak bisa aku tahan ya. Nggak bisa ditahan. Bisa tahan ketika aku mendoain orang tuaku dengan tangan yang seperti ini. Biasa kan berdoa ya. Untuk orang tua. Aku menjamin mata Ju. Di situ aku ngelihat orang tuaku tuh kayak melihat aku tuh belum tersenyum gitu. Oke, ya masih. Ya paham. So what the ending? Aku nangis cuy. Serius sumpah. Ya, aku nangis bener-bener nangis yang bukan beda ya, nangis yang apa? Bukan sesungguh yang nangis cuman berkaca-kaca. Aku bener-bener nangis cuy. Nangis di mana? Aku lihat itu kan, aku langsung nutup wajahku kan, tak buka. Gila, tanganku basah. Sampai ngalir gitu loh. Buset. Itu bener anjir cuy. Itu kayaknya bener-bener puncaknya sih kayaknya. Iya, karena memang aku memang merasa pikiran itu tuh buntu buat menyelesaikan gitu loh. Oke. Karena ya kayaknya bukan semua sih, mungkin beberapa laki-laki mungkin kan mereka lebih memikirkan masa depannya itu gimana sih. Iya sih. Iya, itu kayak apa ya, mungkin apa yang kita harapkan dulu sebelum ya menginjak usia sekarang nih ya, kita pasti punya cita-cita. Nah mungkin lihat teman-teman kita yang di sana udah merasakan hal-hal yang apa ya, yang menurut kita tuh kita belum dapetin gitu. Yang gue maksud tuh yang didapetin tuh kadang membanggakan orang tua gitu. Nah itu yang tak pikirin. Ini bukan masalah aku melihat orang lain ya, aku cuma melihat diriku sendiri aja. Gila, aku sebenarnya juga udah kerja, cuman kayak kurang gitu. Iya paham. Entah aku belum merasa bersyukur atau gimana dengan posisiku sekarang. Ya itu. Tapi namanya aku anak laki-laki. Ya gitu. Berat gitu cuy. Berat anjir ya. Sumpah itu gila sih, aku ini baru cerita di sini cuy. Oke. Ini eksklusif banget ya berarti ya anjing. Seorang Rizal Gapara yang di mana-mana yang setiap hembusannya adalah tawa ya, ternyata di balik semua itu. Jadi memang hal-hal yang ini sih yang sampai sekarang. Tapi setelah itu rasanya tuh kayak lega gitu loh, setelah aku nangis kayak gitu. Aku lega, dan posisinya nangis bener-bener habis maghrib ya kan, sendirian anjir. Dan gue nggak mencoba untuk mengontak siapapun waktu itu. Setelah itu tapi kemana telepon lu coy? Itu sebelumnya. Sebelum itu. Iya. Itu sebelumnya. Jadi wah anjir lah. Iya parah ya. Tapi pernah nggak sih kamu mendengarkan bukan omongan seorang sih, kayak statement bahwa orang yang dia itu di luar hahihi ketawa itu sebenarnya dia tuh punya masalah problem sendiri. That's me cuk. That's me. Wah ini pengakuan sih. Jadi kan kamu tahu sendiri aku di ketika nongkrong seperti apa, aku aku ngejokes dan sebagainya. Parah sih lu. Tapi memang itu benar, dan
That's me, cuy. Paham. Aku menyimpan masalah diriku sendiri, tanpa menceritakan ke orang lain gitu. Ya itu parah banget sih sebenarnya. Aku juga pun kemarin pas waktu ada masalah itu juga kayak gitu, mencoba buat share masalah ke orang itu kayak susah gitu. Susahnya tuh bukan nggak mau, tapi karena mencoba buat siapa sih orang yang bisa dipercaya gitu, dan dia juga bisa memberikan solusi gitu. Yes. Nah itu sih yang sebenarnya yang ini aku cari waktu itu, sampai akhirnya nggak aku ceritain dan malah akhirnya aku jatuh sakit ya. Collab iya gitu. Dan ya karena kita sama-sama mempunyai penyakit asam lambung ya, buat ini ya. Yoi. Tim asam lambung ya kan. Ya moga aja ya ntar ada ini kan, ada sponsor dari obat asam lambung ya kan. Biar masuk. Dan kopi kita adalah white coffee. White coffee ya, boy. Yoi. Karena nggak bikin white coffee, nggak bikin kembung dan nggak bikin asam lambung. Lanjut, penjilat banget kita ya. Tapi emang gini sih, selama punya masalah, setahu aku tuh nggak baik gitu kalau disimpan sendiri. Itu harus diceritain, dan ya nggak harus menemukan solusi sebenarnya. Cukup orang mendengarkan masalah kita itu sebenarnya udah meringankan kita gitu. Iya bener banget sih. Yeah. Kita tuh sebenarnya iya bener, kita nggak butuh solusi dari orang, cuman kita pengen melegakan bahwa kita tuh share ke orang. Iya gitu. Kayak gitu sih memang. Nah mungkin perjalanan hidup kita mungkin apalagi di umur sekarang gitu ya, orang-orang udah punya pencapaian, sedangkan kita hanya di sini-sini saja. Sampai sekarang. Cuman ya gitu, asiknya kita tuh masih ya gitu, apa yang kamu bilang, kamu tetap hahihi di depan khalayak orang gitu kan, tapi sebenarnya kamu punya masalah yang besar di belakang kamu gitu kan. Dan itu juga aku yang ngerasain kemarin gitu, nggak mencoba buat share ke teman-teman, sampai akhirnya teman-teman tuh malah marahin aku gitu. Jadi dan salah satunya aku dong. Iya. ini bocah kalau nggak tak marahin dia nggak bakal keluar ngopi cuy. Iya. Nunggu aku balik di Ponorogo berarti. Iya, jadi sampai ada ketakutan buat ketemu sama orang, karena aku tuh tipikal takut membagi masalah yang aku rasain gitu ke orang lain, karena mungkin itu jadi beban orang lain juga buat dengerin apa yang aku ceritain. Dia pasti punya masalah lain kan. Nah itu sih yang aku ini, sampai keluargaku juga ternyata mungkin ya, karena aku udah cerita ke keluarga, tiba-tiba banyak orang tuh yang sebelumnya nggak pernah bicara sama aku gitu, tiba-tiba datang, kayak temen papa yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba ke rumah dan kayak ngasih wejangan gitu, kayak kamu tuh masih anak muda ya, paling nggak kamu tuh harus menikmati hidup kamu gitu, jangan sampai masa mudamu tuh berlarut-larut dalam kesedihan. Ya buat teman-teman kalian di sana, luar sana, buat pantengin terus kita di sisi sadar. Nanti bakalan rilis di YouTube, tetap di Malam Minggu Santuy kan. Oh iya, episode ini bakal kita masukin di Malam Minggu Santuy. Santuy kan. Di hari Sabtu kita rilisnya. Yoi. Setiap hari Sabtu pantengin kita terus ya kan. Di sisi sadar, sisi lain dari alam bawah sadar.